Oke, berjumpa lagi Sobat Lingkungan. Saya Dewa Indrawan, saya dari Gerakan Olah Plastik, di mana hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara pengoperasian alat pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Nah, ini adalah salah satu alat pirolisis yang kami buat dan kami kembangkan untuk bisa menghasilkan bahan bakar minyak yang berasal dari sampah plastik. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat ini sehingga nantinya akan menghasilkan bahan bakar yang seperti kita inginkan. Oke, untuk tahap awal kita mengoperasikan alat ini adalah yang pertama kita harus mengaktifkan kondensor. Nah, di mana bagian kondensor adalah seperti ini. Di sini kondensornya, dan kita di sini memiliki tabung air sebagai pendingin. Nah, kita lanjut aja bagaimana caranya. Seperti ini. Kita siapkan selang seperti ini. Nah, kemudian selang bagian ini adalah selang sebagai input masuknya air yang akan nanti bersirkulasi sebagai pendingin atau kondensor. Nah, selang ini kita masukkan ke dalam sebuah pompa air yang biasanya ini pompa yang bisa dipakai di akuarium. Ini kita bisa gunakan seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini. Kita letakkan di dalam bak yang berisi air. Kemudian selang ini kita letakkan di satu ujungnya seperti ini. Nah, ini adalah tempat keluarnya air, di mana nanti air itu akan jatuh ke dalam bak ini dan dia akan tersirkulasi. Nah, setelah ini hidup, baru kita akan mulai ke tahap berikutnya untuk pengoperasian alat pirolisis ini. Kita lihat airnya mengalir apa tidak. Nah, kita tunggu sampai ini penuh dulu. Setelah ini penuh, nanti kita akan melihat aliran airnya akan keluar melalui selang ini. Jadi sudah terjadi sebuah sirkulasi di sana. Oke, kita lanjut kepada step berikutnya. Inilah step yang kedua, di mana kita memasukkan berbagai macam jenis sampah plastik. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan. Nah, ini jenis sampah plastik, tapi syaratnya adalah sampah dengan kondisi kering dan bersih, tidak boleh yang basah atau yang kotor. Kalau umpamanya sampah itu kotor, wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu, baru kita keringkan. Nah, sekarang sampah-sampah ini akan saya masukkan ke dalam tabung reaktor utama dari alat pirolisis ini. Oke, setelah sampah semua masuk ke dalam tabung reaktor ini, kita menutup lubang yang ada di atas tabung reaktor ini. Nah, fungsinya ini untuk menjaga biar tidak terjadi kontaminasi langsung terhadap oksigen. Ini nantinya harus ditutup dengan rapat biar tidak terjadi kebocoran, karena akan mengurangi tekanan yang akan dihasilkan dari proses pemanasan di tabung reaktor pada mesin pirolisis ini. Oke, step selanjutnya adalah setelah bahan baku masuk semua ke dalam tabung reaktor, kita sekarang menyiapkan burner atau kompor yang dipakai dalam proses pirolisis sebagai pemanasan. Nah, di sini bedanya adalah proses seperti ini disebut dengan proses pemanasan, bukan pembakaran. Karena apa? Karena sampah plastik yang ada di dalam tabung reaktor ini tidak bertemu langsung dengan api. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita hidupkan kompornya dulu. Oke, setelah kompor hidup, kita masukkan ke bagian tengah dari alat pirolisis ini. Oke, sekarang ini sudah siap untuk berproses. Oke, sekarang sudah mencapai suhu kurang lebih sekitar 200 derajat. Nah, di mana pirolisis ini kita bagi menjadi 3 fraksi untuk bisa menghasilkan bahan bakar yang kita mau. Contohnya seperti suhu di 200 derajat ini atau di bawah sekitar 175 itu bisa menghasilkan bensin. Nanti suhu akan meningkat sampai ke 300 derajat itu bisa menghasilkan solar. Nah, kalau umpamanya suhunya di suhu 250
atau 275 itu bisa menghasilkan minyak tanah. Oke, sekarang proses sudah mencapai kurang lebih hampir 1 jam dan sekarang suhu stabil di angka 300 derajat. Nah, sekarang boleh diperhatikan bagaimana minyaknya sudah keluar. Di 2 tabung kondensor ini sudah keluar. Yang paling pertama, yang paling deras keluarnya itu adalah minyak jenis setara dengan solar. Terus yang kedua adalah minyak setara bensin. Nah, kita bisa lihat perbedaan warnanya di sana. Yang menghasilkan bensin jauh lebih jernih. Sedangkan yang di bagian pipa yang pertama, keran yang pertama itu menghasilkan solar, warnanya lebih keruh kecoklatan. Ya, kurang lebih seperti inilah proses pirolisisnya. Bisa menghasilkan BBM yang bisa digunakan untuk bahan bakar minyak. Ya, bisa digunakan sebagai untuk bahan bakar kompor, boleh juga, bahkan untuk kendaraan juga bisa. Nah, ini minyak yang sudah dihasilkan tadi, kita coba. Kita tuang sedikit saja. Terus kita coba nyalakan. Nah, menyala. Dan nyala apinya termasuk cukup lama. Oke, setelah semua proses pirolisis ini dan sudah menghasilkan minyak, sekarang kita melakukan pembersihan terhadap tabung reaktor. Nah, ini salah satu contoh dari residu yang dihasilkan dari proses pirolisis ini. Nah, ini bentuknya sudah seperti arang. Nah, seperti ini. Jadi kita harus bersihkan ini untuk melanjutkan kepada step berikutnya untuk proses menghasilkan minyak dari sampah plastik. Oke, demikian tutorial dalam pengoperasian alat pirolisis ini, dan saya Dewa Hendrawan. Sampai berjumpa lagi dalam tutorial pengolahan sampah yang memiliki manfaat untuk masyarakat lebih lanjut. Terima kasih.